Halo teman-teman dan Saradix di luar sana, ketemu lagi di Bicara dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa kami akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah di sini. Dan aku hari ini nggak sendirian, aku ditemenin sama siapa ya? Hey, Dia lagi. Hai. Karena aku udah libur di samping, jadi aku kesini dulu. Iya nggak apa-apa ya, sekali-sekali main ke sini. Jangan bilang-bilang sama bos aku yang di sana ya. Diam-diam aja. Iya, oke. Nah, Kak Papam, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu cantik yang pastinya udah warawiri di perfilman Indonesia. Oh my God. Ya 11-12 sama Kak Sarah. Wow. Ini sebelum kita mulai panggil mereka, jangan lupa nih teman-teman untuk subscribe YouTube channelnya Benar, di C8. C- C8 ya. C8 ya, Ya, C8. Betul, jadi ini namanya udah beda sekarang, udah bukan Komik 8 lagi tapi C8. Kita panggil ya, siapakah 2 perempuan cantik ini? Oke. Silakan Kak Papam. Langsung aja, ini dia Ralinsyah dan Niken Anjani. Halo Ralin dan Niken. Hai Mbak Sarah. Ini ternyata si Niken temenan sama sepupu aku. Oh, iya. Baru lihat, loh, ini kok Small world. iya kayak deket banget ya ternyata Deket ya. banget, deket banget. Jadi ternyata kalau sama Ayu Shita sama kakaknya itu kita dari tahun 2010 deh kayaknya. Wow. 2008 ya, udah selama itu temenan. Iya, jadi aku baru tahu kayak oh ternyata sahabatan. Iya sahabat, emang gak pernah diposting aja. Kalau main keseruan, jadi kayak pas udah pulang, ya kita lupa foto-foto gitu. Itu selalu menjadi masalahku sih sebenarnya. Niken sama Ralin sekarang lagi sibuk apa? Kebetulan emang jalan promo film sih, gitu. Penasaran nanti kita ke situ. Ralin lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk jadi staff suskom DG. Kita lagi mempromosikan PP Tunas, yaitu rules regulations yang baru untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Ada beberapa social platform yang sudah tidak Boleh diambil. akan berjalan untuk Anak-anak itu. itu tanpa verifikasi. Yes, Ya. aku setuju. Aku support. Iya. Biar Aku juga ponakan-ponakan support. aku nggak pada main Oh iya, handphone support terus. juga. Benar. Jadi kalau kita pergi makan keluar, no handphone nggak boleh taruh semua, Iya. ya kan? Bukan berarti nggak bisa berinovasi atau berkreasi lewat internet, tapi dibatasi hal-hal yang mereka memang belum siap untuk Betul. terima gitu. Sebenarnya belum siap, kayak kita naik sepeda aja kan nggak mungkin kalau belum bagus naik sepeda masa dikasih ke jalan raya seperti Benar. itu. Kalau anak-anak dikasih ke internet, ke Luaran sana wide benar. World Wide Web gitu. Kayak ibarat kata kita belajar renang nggak mungkin diceburin langsung ke laut. Iya kan, iya. Dan There's a lot of dangers. Betul, dan mudah-mudahan pembelajaran buat orang tuanya juga ya, karena kan semua Iya, tergantung sama benar. orang tuanya. Tapi nanti bakal beratnya adalah anak-anaknya pasti komplain karena mereka Iya. semuanya kan udah addicted juga kan. Iya, Makanya benar. kita juga harus memulai kebiasaan baru. Gimana sih pas kita waktu kecil? Aku ya dari tahun 80-an ya. Jadi kayak waktu kita kecil kan nggak ngelihat Iya. handphone Iya. at all. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan baru yang sebenarnya natural sih. Mereka udah nggak biasa lagi tuh tanpa gadget. Yang kita harus biasakan lagi. Dulu waktu masih kecil naik sepeda, naik genteng. Naik genteng, Main karet. main karet, tongkat. Ini kan petak kalau dulu inget umpet. gak kesukaan waktu zaman SD atau TK Main gitu? karet sih, Main main karet. Iya, kayak loncat yang paling tinggi itu makin bangga. Iya kan? Gue juga main kan? kan. Petak umpet, ya kan? Petak umpet apalagi ya dulu? Pokoknya segala sesuatu yang melibatkan fisik gitu. Iya, betul. Monopoli Iya, juga. zaman dulu kalau Iya, sensori iya. tangan tuh congklak ya. Oh iya bener, aku Congklak bener-bener di sensorinya. kepala aku. Belum ada sekarang yang pasir-pasir itu kan zaman dulu main congklak. Belum ada slime segala Iya, macam. fidget gitu-gituan. Iya, ya. bener. Jadi itu aku lagi sibuk itu. Kemarin kita ke Medan mensosialisasikan itu untuk beberapa ratus guru-guru, terus nanti keluar kota untuk itu. Keren-keren banget. Keren-keren. Mudah-mudahan Wow. lancar. Insya Allah ya, jangan cheating ya kalian, jangan bohong tentang umur ya. Ya makanya itu Kebaikan juga kalian. benar. Tapi yang pastinya namanya kebijakan ada nantinya proses ya Kak, bakalan diterimanya pelan-pelan Benar, gitu tapi kan. 28 Maret ini akan aktif. Serentak semuanya. Serentak semua. Wow. Insya Allah sukses ya. Ya, aku Tapi- dukung. Sebelum di Komdigi ini kan kalian syuting terus nih ya. Oh, iya. Apa emang dari kecil itu udah punya cita-cita jadi artis gitu?
Kamu gimana? Aku enggak lagi sebenarnya, aku kayak agak kecemplung sih sebenarnya di dunia perfilman ini. Awalnya tuh justru aku pemalu banget, aku introvert sekali. Keluargaku tuh nggak ada yang dari bidang showbiz tuh nggak ada, semua tuh kalau nggak bank pokoknya bisnis. Terus tiba-tiba aku membelot dan awalnya pun aku sekolah aku mau jadi PR. Gitu, aku mau jadi pokoknya PR, publicist, aku mau di belakang layar. Tapi kebetulan aku punya sahabat, dia emang udah artis cilik, dia itu adalah salah satu orang yang, ayo Niken lo harus syuting, gak mau. Spill Apa siapa? Ada yang kenal mungkin Dena Rahman. Oh iya Dena itu sahabat aku dari kecil. Dan kayak syuting gak lo, enggak mau, pada nangis-nangis. Akhirnya dibohongin lah, diajak casting, bilangnya dia yang casting, ternyata aku yang casting. Kayak tapi ya emang semua tuh proses ya, kalau misalkan kita udah kena satu pasti kan penasaran kan. Nah, awalnya pengen justru lagi. pengen lagi awalnya dari situ, jadi karena udah sekali nyemplung, oke gue harus bisa nih gitu. Dan kamunya juga mungkin senang. Ya ternyata dunianya lebih suka kreatif ya daripada kerja kantoran. Aku pernah loh kerja kantoran. Oh ya? Pernah magang, nyobain karena emang kuliah kan harus magang ya. Aku magang bertahan seminggu. Seminggu aku kayak bener-bener cuma di kantor, diem, duduk, ngerjain tugas. Tuh aku nggak bisa, aku harus keluar gitu. Wow. Mungkin hatinya udah seniman. Kayaknya ya. Tapi kalau Karena emang hati seniman tuh emang susah ya. Duduk di kursi Susah. gitu di belakang layar gitu. Di laptop terus nggak bisa. Gak bisa. Kalau Ralin gimana? Waktu dulu kecil, apa kayak gua bakal menjadi international actor? Kayak gimana tuh? Enggak, gimana ya, aku dari kecil itu sebenarnya suka sekali dengan teater. Malah waktu aku di sekolah itu batch pertama ngambil teater untuk tingkat A-levels, Cambridge A-levels itu belum ada di Asia dulu, theater studies. Aku satu-satunya perempuan yang ngambil itu, sampai orang tua aku bilang, ya kok ngambilnya ini teater? Karena yang lain mata kuliah aku semuanya bisnis, jadi accounting, economics. Terus tiba-tiba kok ada teater di sini, hobi aja gitu, suka baca. Terus kan di teater itu belajar bikin set, belajar the theater business, belajar sedikit acting juga. Terus ya udah hobi aja. Terus waktu di university ngambil political science, juga ngambil acting for the camera as tambahan kuliah. I was like, oh ini menarik ya, maksudnya acting ini menarik. Jadi waktu aku kerja kantoran, weekends-nya aku suka casting buat iklan di Singapura. Terus dapat iklan yang membutuhkan skill acting, tapi dia silent movie gitu buat salah satu beauty brand lah, jadi orang jahatnya. Jadi kayak Devil Wears Prada tapi jadi yang jahatnya. Terus direkturnya bilang, oh kamu actress ya? Aku bilang, nggak pernah di kamera. Dia bilang, no you have to be an actress, soalnya kamu tuh ini banget, naturally berbakat banget. Bukannya awalnya itu dari pageant ya? Awalnya dari pageant tuh, papa sama mama aku bilang, coba deh pageant. I was like, I don't think so with the high heels and the bulu mata. But I learned everything from the pageant, from makeup to how to dress, terus bersosialisasi juga sama perempuan-perempuan cantik di Indonesia. Karena sebelum itu kan aku di luar negeri. Tapi kalau untuk menang memang dari awal aku udah kayak, nggak mungkin lah. Gimana ya? Udah pesimis duluan. Pasti apa? Udah pesimis duluan. Iya, udah pesimis duluan. iya, Soalnya it's not my world. These girls, aku inget ada perempuan-perempuan yang kayak mbak-mbak datang dengan makeup artisnya, dengan pageant coachnya. Aku cuman yang kayak, hah? Kayak gimana? Kayak lagi gitu pas datang. Oh my god, this is serious gitu. Tapi ternyata alhamdulillah masuk final juga, so I learn a lot. Ini katanya Ralin waktu itu pernah diajakin foto, Kak. Oh ya. Ini so Disney send me to do the promo untuk film ini, dan pas aku masuk tuh masuknya bareng Will Smith, jadi mereka mungkin ngira aku artisnya. But it's okay, I mean it's okay. And then this is Lady Lady Gaga. Gaga. Lady Gaga. Aku ke premier filmnya itu loh yang Pas yang Star itu. ya Star. Apa? Star is Born. Ya, Star is Born. Iya, Iya. ya. Terus dia kayak lagi avoiding. Tunggu, Kalau Bella. Lady Gaga itu baik banget deh. Dia Bella lagi Hadid bukan avoiding sih? orang foto-foto dia duduk di samping gitu. Terus aku duduk, ya kok ada Lady Gaga sebelah aku. Terus dia bilang, I'm trying to hide from these people, how are you? I'm like, I'm okay. Can I have a selfie? She's like, okay. Lucu banget. Ini di Shanghai, dia lagi show Victoria's Secret. That's the first Victoria's Secret aku pergi
ke show di Shanghai. Wow. Ini juga diundang sama Disney, terus premier yang gajah-gajah itu apa? Dumbo, kartun Dumbo ya. Ini juga film Will Smith tadi, kartun Will Smith tadi. Apalagi ya? Oh, Siwon ya. Siwon, mama aku ketemu Siwon kan. Kita konferensi bareng di Singapura setelah ini. Terus habis itu aku bilang aku mau ke ini nemuin ibu aku nih di sini. Aku ikut dong. Pas ketemu ibu aku kayak, "Oh iya, kamu kerja di mana? Kamu sibuk. Kamu orang apa?" Inggrisnya lumayan, dia bilang saya orang Korea. "Oh iya, udah lama temenan sama Ralin." Lumayan, udah 2 tahunan gitu. "Oh iya, jadi kamu di Singapura ngapain?" Kayak gitu, kayak bener-bener nggak tahu. Ibu Tapi emang nggak tahu. emang bener-bener nggak tahu. Oh my God. Ibu aku tuh lucu Shock terapi ya berarti. dan Siwon baik dapet banget ya. sih Wan. Aku juga nggak apal. Aku Nggak tahu suka ya. gitu ketemu keluarga teman-teman aku. Oh ya oke. Oh wow. Nah. Keren. Kan. Oke, ini sekarang ke aku pengen. Semoga nempel ya rezeki mereka. Amin. Semua, Kita semua. Amin. Nempel nih. Kak, aku mau tanya sama Niken nih, Kak. Kemarin tuh aku sempat nonton film kamu yang sebelum kamu syuting ini. Aku nonton film kamu main di film horor. Terima kasih. Aku nonton Shutter. Shutter. Aku nonton versi ini ya. Aku harus nonton versi. Kamu harus kamu. nonton. Nonton deh. Sekarang Ya, udah harus, ada harus, di OTT harus. yang boleh nggak aku sebut ada di OTT. Oke, Ya, oke. boleh kok, boleh disebut kok. Ada di Netflix. Ada di Nonton ya. Oke. Jadi 2 kali aku nonton, sampai 2 kali nggak tuh? kan bagus kalian dipantau kan Mbak Sarah. Horor ya? Iya, karena si kan sutradaranya itu Mas Herwin kan. Nah itu kemarin syuting wedding dress Mas Herwin juga gitu. Kayak I just love the color, cara pengambilan gambarnya gitu. Nah I saw you di situ kayak, ih kok keren ya gitu. Shutter. Kayak aku pengen deh syuting sama Niken suatu hari. Amin. Coba tolong Pak Produser, pengen mau syuting sama Mbak Sarah please. Pengen dapat film horor barengan sama Niken. Amin. Lagian kalau syuting sama Mbak Sarah pasti horornya aman ya. Aman. Aman kan, Iya, dijagain. Mohon maaf bukannya aman makin horor yang ada. Jangan dong, serem, serem. Yang penting kan film yang horor bukan bener-bener. prosesnya. Jadi vibe-nya dapet gitu. Iya. Tapi Niken termasuk yang ini gak sih pada saat syuting film horor gitu, kamu takut atau ya udahlah ini cuma peran gua aja? Jadi aku tuh sebetulnya penakut banget. Makanya aku seumur hidup baru ngambil film horor 3. Baru 3. Lumayan ya 3. Itu lumayan jarang gak sih dibanding maksudnya sekarang kan horor lumayan banyak ya. Dan aku baru berani ngambil 3, yang terakhir itu Shutter. Itu sih syutingnya ya ampun Kak. Memang kebetulan kan aku yang pada akhirnya menjadi arwahnya. Tapi paling penakut di antara yang lain. Kemana-mana temenin aku sendiri. Padahal kalau aku ngelihat kaca tuh kayak aku ngeliat muka aku tuh, aku aja sampai nggak mau masuk kamar mandi sendiri. Karena aku serem ngeliat muka aku. Seserem itu dan memang nggak enaknya tuh jadi ada apa ya? Percaya atau nggak percaya, jadi malah diikutin dengan kejadian yang kurang menyenangkan gitu. Ini di set kejadian. Di set. Apa yang terjadi? Seperti apa? Kepo-kepo. Aku penasaran. Aku nggak tahu ya, ini mungkin sugesti atau enggak. Sebenarnya ada 2. Tapi yang pertama ada satu adegan di mana aku tuh ceritanya mau Terus aku sih nggak ngerasa apa-apa ya, aku syuting seperti biasa. Tapi setelah syuting itu rasanya kepala sama punggungku tuh sakit banget. Aku pikir mungkin adegannya berat. Positive thinking dong, terus emosional sekali. Jadi aku nggak terlalu, udahlah nih pasti aku kecapean. Aku minum paracetamol sampai 4 dalam waktu 2 jam. Sekali minum 2. Nggak ngaruh. Yang ada malah makin berat. Ini kenapa ya? Aduh kalau nambah paracetamol lagi nanti aku OD lagi kan. Takut juga. Akhirnya ya udah pijitin. Kebetulan kan pasti kalau syuting film horor tuh suka ada pawangnya yang jagain. Terus lihat kayak sini, aku aja yang pegang. Terus dipijit, hilang. Bener-bener abis selesai dipijit kepala, aku inget banget tuh langsung hilang. Aku pikir, yaudah emang pijitannya bagus kali ya. Terus dia bilang, enggak Kak, kamu tuh ketempelan. Dia bilang gitu, ketempelan roh or something latching on her gitu. Gitu, aku kan nggak bisa ngeliat. Aku cuman kayak, oke. Tapi udah abis itu bener-bener si paracetamol itu nggak ngaruh, sekali pijitan langsung hilang.
Itu yang pertama. Yang kedua itu jadi ada adegan di mana aku lagi nangis-nangis cirambai juga. Pokoknya Cirambai. pokoknya di situ peran aku kasihan deh. Iya, kasihan banget. Merana di situ aku perannya. Terus aku ada satu set di mana aku harus nangisnya pokoknya sampai heboh banget. Nah, pada saat kejadian itu ada satu kru kesurupan. Jadi kita lagi baru mau take, tiba-tiba ada yang gelepar-gelepar, aku pikir Ayan. Ya dong, kita masih positif. Iyalah, Aku pikir Ayan, ternyata kok sampai berbusa, malah lama-lama ngomongnya makin aneh-aneh. Terus? Meracau gitu kan. Ini kenapa? Oh, baru akhirnya syuting di stop. Itu kira-kira ada kali 4 jam syuting di stop. Ya udah si orang itu meracau, akhirnya manggil ada beberapa orang, kalau nggak salah 3 orang untuk nyembuhin orang itu. Tapi tetap aja namanya proses syuting kan mau nggak mau di stop ya, tunggu itu aman dulu, Ya, kondusif baru dulu. mulai lagi. Dia dibawa pergi, dibawa ke entah kemana, habis itu baru kita mulai syuting lagi. Tapi kebetulan kejadiannya itu di set yang aku harus nangisnya sampai tantrum-tantrum. Kan kayak aduh kenapa Lokasinya apa sih? Lokasinya itu kayak di motel di Bandung. Motelnya serem? Emang jarang Dibikin serem? Atau memang udah serem? jarang dipakai. Oh, jarang. Tapi itu ceritanya scene drama kan, jadi bukannya scene horor-horornya Iya, nih, kita main iya. drama. Cuman memang karena jarang dipakai, itu kejadian lah. Jadi kok sering banget ya di adegan, aku rasanya setiap adegannya peak, itu ada aja kejadian, yang ada yang kesurupan lah, tiba-tiba kepalaku berat lah gitu. Padahal kan kita fokusnya mau syuting aja ya gitu. Seru banget. Jadi takut nih. Seru. Tapi Orang ketakutan seru. dia Aku kalau baru seru. dapet ini script horor soalnya. Oh, Jadi iya? baru aku baca-baca terus direkturnya nanya, udah pernah nonton ini nggak? Enggak. Udah pernah nonton ini nggak? Enggak. Jadi kamu gimana main film horor? Ya udah nonton dulu deh baru talk to me again gitu. Ya Allah nggak bisa deh kayak. Tapi Karena ya kayak ini banget tapi sama seru di luar itu semua ya seru, karena kayak kita nanti misalkan ada yang jadi hantunya, tapi di tengah-tengah dia lagi ngopi gitu kan, Iya. lucu ya dengan make up horornya kayak biar Tapi ini nggak horor yang jadi hantu sih, lebih santet-santet gitu kan. It could happen in real life. Iya, 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 iya. iya, iya. Jadi kamu termasuk orang yang percaya atau oh ya udah ada tapi ya udahlah gitu. Aku Sebenarnya. termasuk orang yang percaya, soalnya aku udah pernah lihat beberapa kali gitu. Aku pernah, ayah aku tuh kayak udah dia orangnya kan lumayan ini ya, maksudnya percaya juga bahwa semuanya itu ada kadang-kadang yang nempel atau apa. I'm not sure what his point was, tapi tiba-tiba dia bilang satu rumah harus diruqyah gitu kan. Oh, bisa Terus ya? aku males gitu. Karena ustadznya bilang udah take turns gitu di ruqyah. Ya jadi ada mbak pijit di rumah aku lagi mau pijit aku bilang ya udah mbak dulu deh di ruqyah gitu. Aku pikir ya udah habis di ruqyah aku di ruqyah gitu. Ya ampun ya tuh. I was like ini acting apa gimana ya, tiba-tiba Teriak-teriak suaranya ya? berubah, mukanya berubah, terus ketawanya kayak gini. I was like persis kayak gitu. I was like, ya ampun aku merinding. Terus habis itu aku perlu mendokumentasi ini semua kan. Zaman dulu kan filmnya handphonenya Nokia gitu, Nokia. Udah ada warna Udah tuh ada. kayak agak blurry gimana gitu. Jadi asal dia ngomong bahasanya juga udah nggak bahasa Indonesia, kayak Melayu campur kayak Bahasa daerah Padang, lah Minang gitu. Ini di Sumatera ya. Terus ditanya umurnya berapa, lahirnya kapan gitu kan. Jadi aku nggak pernah percaya apapun sampai itu. Terus habis itu kan ditarik, mau nggak ngucap Al-Fatihah, mau kan ngucap ini 2 kalimat syahadat, nggak mau kan, dilepehin ustadznya, diiniin, terus dipanggil satpam untuk megang dia. I was like, oh my god, exorcist! I was like, oh my god, I can't believe this. Yes. I can't believe, I mean my rational brain can't believe this. So then after that, abis itu kan dia nggak tahu gimana rohnya udah keluar dari kan pingsan. Terus dia di kamar aku dong 45 menit. Terus roh itu udah di kamar aku dong. I'm like okay. Terus pas bangun benar-benar dia bilang tadi aku tidur ya. Oh enggak ngalah. Terus habis itu nggak pernah pijat sama dia lagi. Jadi Takut. Jangan tiba-tiba pas lagi pijat ya. Tiba-tiba jadi ngomong bahasa Padang lagi habis dipijit. Terus abis itu kan dia pengen lihat kan videonya, cuman aku nggak tega, aku bilang udah lah mbak, udah keluar kok itu, udah terus videonya aku tunjukin papa aku juga nggak mau mijit sama dia lah. ya iya. Iya iyalah, tapi Berarti ngeri banget loh suaranya kayak gitu kayak oh my god, aku sampai kalau inget tuh merinding. Tapi sebelumnya dari situ udah percaya
ada gitu-gituan atau Akunya? gara-gara itu? Enggak, maksudnya ya aku tahu, aku baca dan aku orang Islam, kita kan percaya Ya ada makhluk makhluk iya. halus, jin dan sebagainya. Tapi untuk lihat itu real life sih baru Itu ya. inilah, terconvince. Tahun berapa ini berarti? Zaman Ini Nokia. tahun 2006 ya. Oh, 2006. Jadi dia benar-benar 20 tahun menyaksikan yang kayak lalu. orang dieksorsis. Berarti Bener-bener, tapi nggak ya sampai darah-darah keluar Iya, gitu, iya, cuman iya. suaranya for sure bukan dia, dan mimik mukanya bukan dia. Dan waktu dia bangun tuh aku tanyain semuanya, dia nggak inget sama sekali. Tapi badannya pegel, kok saya pegel ya? Oke. Habis itu Iya, dia demam, 7 hari 7 malam dia demam katanya. Persis sama kru yang ngalamin Itu. syuting sama aku gitu tuh, gerung-gerung dengan bahasa aneh yang kenapa kayak gitu sih Mbak Sarah? Coba tolong dijelaskan. Enggak, habis kejadian itu aku minta ruqyah, nggak ada Enggak, apa-apa. tapi sebenarnya mungkin. Jadi kan kayak dulu papa minta, oh semua diruqyah gitu ya. Iya. Sebenarnya mungkin yang di rumah nggak apa-apa, tapi si orang ini kebetulan ada sesuatu yang ada di badannya. Iya. Bertolak belakang energinya sama dia. Iya. Terus pas dibersihin akhirnya keluar. Jadi in a way you help this lady. Thank God. Gitu. Kalau enggak lama-lama itu nanti bisa dia sakit. Iya, memang. Ada apa ya, efek ke badannya kan lama-lama kalau Karena ada nggak sesuatu. dibersihin. Iya, karena ada energi lain di badannya yang tidak selaras sama dia. Itu Iya. bisa jadi penyakit lama-lama iya. gitu. Karena kan orangnya jadi cepet capek, Iya. terus emosinya nggak bisa kontrol. Pasti. Oh, Jadi dia itu nempel mempengaruhi. gitu ya? Iya, Udah karena lama berarti ya? absorbing, dia makan energi. Iya, iya. Gitu. Mungkin ya. Itu juga mungkin sama. Tapi nggak bisa pindah kan, energinya nggak bisa kayak tiba-tiba. Atau mungkin dia menggigit penghuninya kita pindah, aku nggak mau sama Mbak ini lagi, Aku aku pindah mau sama sini, Mbak ah. Ralin gitu. Misalkan tuh mungkin nggak tuh masih baper. Kalau aku sih nggak bisa diruqyah, gue setan. Ini ratunya. Katanya pas mau masuk, Bener waduh, nggak? Berarti levelnya ya, lebih tinggi dari gue. Berarti mau dong main film horor. Apa? Berarti mau ada Nggak, film nggak, horor. nggak. It's okay, hidup udah horor ya. Oh, hidup lebih mengerikan. Tapi ya, Hidup udah horor. yang lebih Nggak, aku lagi mikir dulu nih. Iya, mikir iya. dulu. Tapi memang yang lebih mengerikan itu kan sifat manusia. Iya. Iya kan? Seperti yang tadi aku bilang, kadang-kadang orang ya ini gue dapat bisikan setan gitu. Malah mantan yang menghantui kita. Ya, Apakah iya, iya, itu? iya. Apakah iya? Hantu Serem ya. terngeri. Apakah Hantu itu paling terngeri. Mantan yang mengerikan. kembali ya kan. Mantan yang kembali. Ya itu aja paling ngeri. Mantan itu bagaikan kentang goreng, tau gak? Kalau kentang goreng dipanasin udah gak enak, anyep. Iya. Bener gak? Bener. Kalau di Kadang-kadang dia berevolusi dari kentang goreng Tapi jadi anyep mashed nggak? potato. Anyep nggak? Sama merasa dihantui nggak? kalau digoreng lagi kan juga keras. Udah cukup yuk kita bahas mantannya. Bukan orang. Hantu-hantu. Hantu. Oke, ini Niken sama Ralin. Selama kamu menjalani karir ini, ini kamu berapa usianya sekarang? Aduh, 30-an lah pokoknya. Emang iya, Ralin berapa sekarang? 41. Awet muda ya. Muda banget. Awet muda banget Mungkin ya. karena itu ya, nggak sering diruqyah sekarang. Ada nggak kalian berdua punya apa yang paling ditakutin dalam hidup kamu? Aduh, aku paling takut cerai. Hah? Takut apa? Paling takut cerai. Paling takut cerai. Coba kenapa? Takut perpisahan. Dia takut cerai. Aku nonton film The Divorce itu aku sampai nangis berapa kali gitu. Padahal aku belum nikah. Jadi aku sebenarnya bukan takut nikah, takutnya cerai. Lucu banget. Ada yang mau ngajakin serius? Lucu banget. Enggak deh, gue gak mau deh, gue takut cerai gitu. Gak usah cerai, bagus. Secara datanya cerainya 50% nowadays kan. Tahun Ya. ini escalate. Iya, jadi kayak kalau mau main film hantu, film Divorce aja udah menghantu. Itu lebih horor ya. Lebih horor buat Horor realita. Aku apa ya, banyak lagi aku tuh. Iya. Apa ya, tunggu Ralin dulu sambil aku mikir. Ya, aku takut itu aja sih. Apa ya aku yang paling takutin? Aku takut kesepian. Terlihat sih. Are you no right? Ya I'm fine, cuman mungkin memang apa ya, kesepian dan kehilangan sih. Kalau aku gitu, cuman lebih dari ke teman-teman perempuan ya. Karena memang kayaknya support system antara perempuan tuh lebih penting dari apapun menurutku ya. lagi.
seperti Benar tadi sih. kata Ralin, pasangan bisa ganti-ganti. Ada yang udah ganti-ganti pacarnya mungkin. Ya, Tapi aku ada bilang ya pasangan bisa ganti-ganti. pacar, maksudnya pacar. Pacar, tolong diralat guys. Ralat. Iya, pacar. Pacar, pasangan jangan ganti-ganti please gitu ya. Cuman memang kayaknya kalau persahabatan tuh saya kalau bisa dipertahankan terus. Iya. Itu kalau aku. Iya sih. Jadi takut ini hilang persahabatan maksudnya, the friendship. Tapi memang kayak semakin kita tua, teman kita semakin dikit nggak Sedikit sih? betul. Iya sih. Our Tapi circles lebih getting berkualitas smaller. nggak sih? Itu. And smaller gitu ya, Iya. dan rasanya beda ya. Iya nggak? Kerasa nggak sih? Kerasa. Tahun 2025 kalian begini-begini juga nggak? Ih banget. Iya. Kenapa ada apa? Kayaknya ada sesi khusus deh nanti. Oh iya benar. Karena emang semuanya. Jadi kita tahun 2025 itu kayak kita dipaksa untuk belajar sesuatu tentang diri kita yang akhirnya bisa kita pakai untuk di tahun ini. 2026 ini. Tahun kuda api. Dan ini Ya, api. nggak enak loh 2025 itu. Oh iya lumayan naik Emang nggak turun. enak sih. Emosi nggak ya. enak banget secara Mungkin emosi. nggak kelihatan dari luar, tapi dalam kita tuh gitu. Sama berarti ya. Katanya Sama-sama. Mercury lagi retrograde sampai Maret 25 gitu nggak boleh make decision Oh kata. ya udah oke kita Oh, Kalau iya. percaya Ini, ya, kalau percaya ini gitu. nih, iya ya emang. Iya, sekarang emang. kan. Heeh, Gitu. sekarang. sampai 25 Maret sampai akhir bulan dong Iya. lebaran ya. Jadi kita nggak boleh ini ya, nggak boleh ngambil keputusan sama harus let go katanya. Bukannya itu adalah harus let go all the time ya kita ya. Itu yang paling susah ya, mengikhlaskan segalanya. Ikhlas tuh ilmu paling susah. Betul. Maafin gampang, ikhlasin susah. Betul. Gitu ya. Menurut pengalaman pribadi ya. Tapi kan tadi udah ngomongin ketakutan nih. Kalau misalkan kita ngomongin namanya tadi 2025 tuh ngalamin pasang surut. Kalau buat kalian sendiri titik terendah di sampai umur kalian segini nih pernah nggak ngalaminnya? Apa ya? Dan gimana caranya bisa kembali Pernah sih. semangat Bouncing gitu. lagi. Pernah sih aku. Udah pernah Kak ngalamin? Udah pernah sih. Dan itu efeknya yang paling berat itu kita nggak nyadar itu mental, tapi paling berat efeknya ke fisik ya. Maksudnya kita jadi low energy, bangun capek, tidur juga capek, terus makan juga nggak. Kalau orang Melayu itu dulu zaman-zaman Piramli katanya makan tak kenyang, mandi tak basah. Maksudnya drama banget ya. Mandi tak basah tuh Puitis gimana? ya. Maksudnya kayaknya nam gitu ya, nam terus udah lama-lama. Tapi ada teman aku yang keras yang kayak what's wrong with you? Get up, just be okay gitu. Tapi ada teman-teman yang benar-benar di situ dengerin semua keluh kesah. Jadi aku nemenin. Sebenarnya appreciate yang mana, aku nggak tahu yang mana yang nyembuhin. Tapi I think aku nyembuhin diri sendiri sih, ganti mindset. Tapi sometimes Karena itu lumayan butuh dua-duanya kecewa. kayak Iya. gitu. Ada Karena yang- umur udah pada saat itu aku udah kayak yakin oh ini orang yang akan aku nikahin dan umur aku juga udah lebih dari 30-an gitu lah. Terus nggak terjadi, terus sakit hati. Tapi setelah aku pahami semua yang terjadi itu yang terbaik buat kita gitu. Ya. Gimana memprosesnya dan kesini-sininya teman-teman aku juga kayak aku bilang oke aku trauma cerita teman-teman aku juga seumuran aku at least one marriage. I mean at least 70% of my friends either nggak nikah at all or they're on their second marriage now, which is not bad. Cuma for me it's like I don't wanna fail. Jadi kayak nggak nikah I feel like I fail. Nikah cerai juga I feel like I fail. So maybe I have to ganti mindset aja. Iya. Itu kan menemukan diri kita. Iya. Karena Tuhan Iya, pasti ya. kasih semua yang pas untuk kita. Iya, benar. Iya. Benar itu. Jadi memang ya kita nggak bisa nyamain kita sama orang lain juga sih, perjalanannya pasti akan lain. Masing-masing ada pace-nya sendiri ya. Kalau kamu Niki? Kamu? Aku titik rendah ya. Hidupku lumayan roller coaster sih. Cuman kalau kita ngomongin tahun 2025 tuh aku ada ngerasa depresi banget dalam hidup. Mungkin kalau secara pekerjaan 25 ya? 2025 karena memang itu pada banyak yang bilang tuh kayak titik apa ya perubahan ya di saat itu. Jadi aku ngerasa manajerku meninggal gitu, dia kena cancer. Terus juga di satu sisi aku schedule yang berantakan dan aku ngerasa aku jadi ninggalin anakku terus. Dan di situ aku ada titik di mana kayak ini gue tuh ibu yang baik nggak sih gitu. Punya anak cuman satu, perempuan pula anaknya, dan aku ngerasa tidak bisa hadir untuk anakku karena aku terlalu sibuk
ke pekerjaan itu ada di saat yang kayak aku bangun kayak ini sebenarnya gue harus bangun dan pergi kerja nggak sih gitu karena ada anak aku yang emang sampai ya udah gitu deh sama aku bener-bener apa ya tiap mau pergi tuh nangis terus jadi aku ada rasa di mana kayak ini gue tuh ibu yang baik bukan sih ibu yang dan di satu itu kayaknya lagi hektik banget di mana manajerku meninggal aku nggak ada backup orang yang bisa ngatur-ngatur abis itu aku sama anakku tiba-tiba jadi jauh terus juga aku ngerasa kan ini kita habis pandemi kayaknya agak bisnis tuh berubah ya untuk di perfilman dan kayak aku harus periklanan juga gitu jadi rasanya kayak harus start from zero lagi tuh kayak gila aku stres banget kayak aduh gue ngapain sih kayak sempet Karalin juga kayak aduh ini sebenarnya gue maunya ke arah mana sih gitu mau fokus di kerja kah atau di anak kah tapi kalau nggak kerja kan ya buat anak juga gitu jadi lumayan sih agak ya itu bikin aku down tapi tetap lagi-lagi kan kalau anak itu nggak boleh dianggap sebagai kayak beban ya justru aku sangat kayak bersyukur dan aku rasa aku bisa bangkit kayak tetap oke semangat emang waktunya kerja mama harus kerja itu karena memang anakku sih aku setiap melihat dia kayak dia inspire aku buat tetap terus semangat nggak boleh bangun tidur cuma nangis-nangis di kasur itu nggak boleh itu harus berkegiatan Tapi aku juga baru belajar ya ternyata ya selama ini kalau kita merasakan sesuatu tanpa kita sadar kita tuh selalu enggak gue nggak apa-apa Nggak boleh. jadinya itu kan suppressing a lot of things jadi banyak yang disupres itu mempengaruhi kita jadinya Katanya bisa jadi penyakit ini sih. jadi sekarang kalau ditahan. jadi aku baru belajar bahwa nggak apa-apa ya gue marah nggak apa-apa ya gue pengen nangis kita kasih waktu diri kita nggak apa-apa sendiri tutup pintu nangis atau nggak kayak tapi bener-bener keluarin kita rasain soalnya kasihan hatinya tuh tidak pernah terlatih untuk benar-benar merasakan yang dirasakan tapi setelah itu jadi kayak belajar ngolah rasa oke, abis ini gue akan ngelakuin hal ini tuh lebih enak ternyata. Oke akan aku lakukan kayak itu aku perlukan. Apalagi seorang ibu ya, maksudnya di rumah itu kan kita harus kelihatan kayak strong, kayak mama lagi sedih, enggak mama senang terus balik kayak To be okay ya jadinya. Biar akhirnya ngelatih kita untuk bouncing pas lagi momen kayaknya gue lagi nggak baik-baik aja deh nih. Gitu. Latihannya seru tapi jadinya kenal aku juga baru mengenal bagian dari diriku yang lain dan jadinya kayak lebih sayang sama diri kita. Kalau nggak sistem saraf yang nggak terregulasi itu kayak nervous system yang nggak terregulasi kita juga nggak bisa optimal juga bekerja karena kan itu harus dilepas. Kayak kita ada sesi lain ya nanti. Ini ada sesi lain. Oke, Kak Papam silakan Kak Papam. Nah, tapi kan ini kan tadi udah ngomongin titik terendahnya gitu. Cuman balik lagi kalau kita udah balik ke keadaan normal kita kan suka ngerasa bangga sama diri kita. Kalau kalian sendiri yang paling kalian banggain tuh pencapaiannya apa sih dari diri kalian? Selain prestasi-prestasi, film-film, karya-karya kalian. Aku bangga aku bisa meregulasi nervous system aku jauh lebih baik sekarang daripada waktu aku kecil tuh emosi. Kalau marah tuh, kalau sedih tuh bisa sakit, sensitif banget gitu. Sekarang karena kan ada inner life kita, ada outer life kita. Ternyata inner life kita tuh jauh lebih penting karena cara kita berpikir, cara kita berbicara kepada diri kita sendiri, cara kita menyayangi diri kita sendiri atau mengerti diri kita sendiri itu membentuk kehidupan kita di luar. Dan juga rezeki kita dan juga opportunity kita dan juga keberuntungan kita. Karena kalau dari dalam kita nggak set, mindsetnya nggak positif dan nggak membantu, nggak mengerti diri kita sendiri, keluarnya juga kita dapat sesuatu yang bagus itu kita nggak bisa melihat itu sebagai sebuah pencapaian. Udah next, aku bisa lebih bagus lagi kok. Sekarang dengan aku maksudnya 4 tahun ini benar-benar meditasi, yoga, sholat semua aku jalanin. Terus aku jadi nyadar, saringannya lens yang aku pasang itu jauh lebih bagus sekarang. Jadi dikit aja udah kayak, bersyukur ya. Dapat ini, ada yang ngirim barang aja kayak aduh bersyukur banget orang ini pasti mikirin gitu, lebih mindful aja. Aku bangganya itu sih, nggak pencapaian yang di luar tapi lebih kayak aku punya tools. Aku punya tools misalnya kalau udah sedih atau apa meditasi dulu atau I don't feel well, I'm gonna cancel this dinner. Jadi aku tahu bahwa aku sebenarnya bukan extrovert juga, aku lebih kayak omnivert gitu. Kalau perlu sendiri, that means harus proses
emosi. Kayak kadang-kadang aku ngerasa, aduh pengen nangis ya, apa itu hormon, apa itu kejadian. Iya. Terus aku sendiri aja proses, aku tulis di buku catatan, I journal, atau aku nonton aja something funny. Tapi nonton something sad kalau lagi sedih biar bisa nangis aja dulu. Iya, benar. Jadi Jadi- kayak Iya. memproses emosi itu jangan sampai emosi itu keluar di Ketahan. saat-saat Iya. kita nggak mau gitu. Apalagi iya. kita kerjanya di depan kamera, di dekat banyak orang. Otomatis orang kira nanti, ini orang kenapa ya? Iya, kok marah? outputnya Kok jadi- cepet banget Iya. marahnya. Jadi jangan sampai kita kayak ngerusak hidup orang bahwa kita nggak pleasant sama diri kita sendiri. Unpleasantnya itu kena ke orang lain, if that makes sense, you know. So stay pleasant. Tapi soal bangga ya, Iya. itu malah bikin aku pengen nangis loh. Kenapa kok nangis? Salah ya. Enggak, tapi aku rasanya tuh kayak kita harus bisa seperti Ralin mungkin ya. Enggak lah, masih jauh. Cuman kayak kalau ditanya gitu, aku selalu bingung dengan jawaban apa yang harus aku jawab kalau ada pertanyaan apa yang udah bikin kamu bangga dengan diri kamu sendiri. Karena aku nggak ngerasa aku bangga dengan pencapaianku gitu, yang aku rasakan sekarang. Duh, pengen nangis. Aku cuman berusaha yang terbaik yang bisa aku lakukan in terms of work, motherhood, personal life, dan social. Cuman kayak kayaknya sih aku nggak bisa ngomong. Kayaknya masih banyak pencapaian yang harus aku lakukan. Tapi kalau aku ngeliat kamu ya, kayak you have very good energy. Ya. Kayak energi kamu itu enak. Kamu itu apa adanya. Terus ada banyak orang cantik. Tapi kamu tuh cantiknya bukan hanya di muka. You have a beautiful heart. Oh, thank you. Dan aku udah rasa dari tadi awal itu, aku udah langsung lihat. Dan I think you should be proud of yourself. Kamu harus berterima kasih sama diri kamu. Kalau menurut aku, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena kamu punya ini. You have to see how beautiful you are. But it will come with time. Mungkin pas kamu kecil banyak yang kritis, jadi kamu besarnya suaranya kritis. Aku juga gitu, I have to take so much time. Thank you. Udah aku nangis deh. Sama-sama dong. Oke, artinya kita harus ngopi another Oke, kita session. ngobrol another session. Ayo, terapi session. Iya kan? Oke, Kak Papam, kita sekarang punya ini jawab cepat. Oke. Tapi Yes. aku mau minta tolong Kak Pam nih. Siap dong. Karena mataku ternyata udah. Iya nih, oh my God. Iya. Jadi mereka harus jawab cepat ya? Betul banget. Ini adalah fast question yang harus kalian jawab secara cepat. Oke. Dan pertanyaan pertama, acting atau model? Acting. 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 Oh, dua-duanya acting, Kak. Celebrity or sosialita? Celebrity? Ya, celebrity I guess, ya. Oke. Shooting or shopping? Both. Jadi syuting buat shopping gitu ya? Iya. Shopping buat syuting juga banyak kok. Bener sih. Peran antagonis atau protagonis? Antagonis. Antagonis, menarik. Menarik. Oke. Terus film box office tapi bayarannya kecil atau film sepi penonton tapi bayarannya besar? Dapat bonus nggak? Dapat bonus nggak? Itu pertanyaan gua. Gak apa-apa. Kalau sepi penonton berarti filmnya idealis. Banyak yang nggak ngerti tapi bayarannya mahal. Tapi Yes. box office dapat bonus loh banyak. Tapi aku nggak pernah tuh biarpun box office dikasih bonus produser di luar sana. Boleh dong ada di kontrak. Boleh dong ada di kontrak Oh iya, belum ada di Boleh, kontrak. back end. Nextnya, berarti next film ya. Amin. Oh, aku nih. Ada lagi, saya merasa sangat terkenal ketika saya, Karalin dulu. Ketika saya di supermarket terus ibu-ibu ngomongin ibu saya, terus saya pikir teman ibu saya ternyata Fans. ibu aja. Orang. Ibu kamu apa kabar? Ya ini, ya tante, kapan ketemu ibu saya? Nggak pernah sih, kan tahu di Instagram aja. Oh ya oke. Kirain Aku merasa kayak, oh kok terkenal banget gue ya. Kok sampai orang tahu ibu aku di mana, kita lagi ngapain. Ternyata di Instagram lucu banget. ini kan? Naik ojek.
Naik ojek. Jadi gini ceritanya, dulu aku pernah ada satu series di TV, aku jadi tukang ojek. Jadi kebetulan kayaknya tukang ojek tuh pada suka sama seriesnya. Jadi begitu aku naik kayak, Mbak, oke ojek kan? Ayo nanti ini ya. Mbak, saya terinspirasi loh Mbak. Akhirnya jadi ngojek. Lucu banget. Kalau yang perempuan terinspirasi, kalau cowok nggak mungkin. Iya. Tapi pada jadi kayak semua tuh membahas si series itu. Oke. Oke, ada lagi. Oke. Saya merasa menyebalkan ketika saya Lagi mau datang bulan menyebalkan. Oh my god. Kurang tidur. Oh, kurang tidur. Kurang tidur. cranky. Nggak function. Iya, memang. Ya, hormonal. Saya merasa malu ketika saya Nangis barusan. Malu apa ya? Nggak bisa perform. Nggak bisa, ya, nggak bisa ya, perform ya. ya. Saya cantik, saya wangi, saya terkenal. Tapi orang tidak tahu kalau saya yang orang Belum lain- mandi. Enggak, aku udah mandi hari ini maksudnya. Lucu aja gitu wangi. Apa wangi? Saya wangi, saya cantik, terus juga saya terkenal, tapi orang lain nggak tahu kalau saya itu. Saya nerdy. Oh iya, Pakai di rumah pakai baju udah kayak apaan tau, kacamata tebel-tebel apaan, umat sama baca buku hobi. Saya suka masak. oh, Bisa kan? oke. Jadi Kalau kamu kadang-kadang apa- nggak apa- baunya nggak wangi. Mungkin orang nggak ada yang tahu. Bau bawang. Iya bener sih. Kalau ada kesempatan untuk merubah nama, kamu akan memilih nama apa? Anjika. Pengen jadi Milea. Oh, Oh, ini nama karakter di film Dilan. nah. Ya benar. Ini masing-masing memang berperan sebagai Anjika. Kamu Milea. ini syutingnya berapa lama sih kemarin itu? Total shooting days kali ya, 3 minggu lebih. Oh, Oh, Di ini Bandung. yang Di tadi Bandung. dibilang lagi abis syuting itu. Ya betul. Tahun lalu. Sampai Januari. Januari. Sampai Januari. Dia soalnya sibuk banget kan. Abis dari Januari dia liburan ke Eropa kemana? Nggak tahu sotoy. Iya Itu berapa sih. Januari? Udah kemana-mana sih. Jadi judul filmnya tuh Dilan ITB ITB 1997. 7, iya benar. Oh, Jadi Dilan di tahun 97. Nah, ini kan masing-masing tadi berperan sebagai Milea dan juga Anjika. Kak, Yes. Oke. Apa yuk? Kalau kalian mau memperkenalkan diri sebagai karakter tersebut bisa nggak? Ayo saya sebagai ini. ke penonton maksudnya. iya. Heeh. Oh ke sini, mana frame? Oh itu dia. Halo. Halo. Bakalan nangkep semua kok ini. Ada. Apa pakai handphone gue sekarang? Aku Anjika dan Anjika ini karakternya dia adalah perempuan yang sangat cool. Banyak yang bilang dia tomboy, tapi sebetulnya dia nggak setomboy itu. Mungkin terlihat tomboy karena penampilannya yang rambutnya pendek, bajunya simple, tapi itu semua karena dia kepengen terlihat praktis dan simple, bukan tomboy. Iya. Karena emang pengen praktis dan Pragmatis simple ya. aja. Ya, pragmatis Oke. sekali dan dia sangat nyaman dengan dirinya, bisa dibilang dia punya bubble sendiri lah. Ini kalau udah ngomongin ini kayak bakalan lama. Aku Iya, suka iya. Ay, Iya. sampai kayak Ya Allah ya. Ini kita udah ngomongin film ini. Iya, iya, benar, Aku benar, udah benar. pengen nyimak. Ini Iya, kan iya, tadi iya. Anjika. Iya. Kalau Milea sendiri. Kalau Milea, Kalau Milea itu di film ini dia seorang profesional muda, terus dia juga udah pindah, nggak di Bandung lagi, dia balik ke Bandung bernostalgia dan bertemu dengan Dilan lagi dan dikenalkan dengan Anjika. Oh. Tapi kita bestie loh, ini plot twist ya. Sebuah plot twist, Milea sama Anjika bestie. Gitu Iya. gak sih? In real life. In real life. Live ya. ini ceritanya aku penasaran deh. Boleh diceritain sedikit aja. Sedikit aja tanpa spoiler. Iya. Tapi Dia yang lebih tahu ceritanya Iya. nih. Enggak, kita sama-sama tahu. Tapi aku wakilin ya. Jadi sebetulnya Dilan 1997 tuh kisahnya tentang Dilan di tahun 97. Dia itu baru pulang dari Kuba dan di saat itu dia sudah menjalin hubungan dengan Anjika. Di saat yang bersamaan Dilan juga sedang menyelesaikan sekolahnya di FSRD ITB sambil merintis pekerjaannya menjadi Karirnya seniman, menjadi seniman freelance yang handal gitu. Oke. Tapi ada tapinya nih, kan hubungannya si Dilan dan Anjika udah makin serius. Tiba-tiba ada datang 2 perempuan dalam hidupnya Dilan. Salah satu dari masa lalunya, gitu ceritanya. Pokoknya Itulah. intinya tentang proses pendewasaannya. Dilan lah dari yang geng motor, dulunya berandalan mungkin, sampai akhirnya bisa menjadi lebih mature. Sampai beli betul bener nggak, Bu? Benar-benar. Bener ya? Iya, Oke. iya.
Jadi makanya tadi dibilang mantan itu menyeramkan ya. Berarti aku main film horor dong. Padahal si Milea balik lagi ini. Horor itu dunia yang kita hidupin sekarang deh, udah perang lah apa segala macam. Udah 2 kali loh ngomongnya. Ya horor. Real life is Iya. more horrific. Hidup lebih horor. Oke, nah sekarang kalau Milea. Kalau Mileanya dia sudah menikah, boleh kan? Boleh. Boleh. Oh ya. Boleh. Ada di buku kok. Boleh. Ada di buku Kan, ya. ya Milea sudah menikah, terus dia merintis karir di dunia periklanan, terus ya mungkin ada beberapa orang yang kayak mereka tuh penasaran mantannya itu keadaannya bagaimana, karena memang ada true love di antara mereka dan dia orangnya nostalgianya lumayan intens ya, dia bernostalgia, asal dia sedih tentang keadaan hidupnya, dia mikir Dilan itu ada di mana, karena mereka ada persahabatan yang memang sangat spesial. Ya makanya dihubungin lah si Dilan ini gitu. Terus nanti nonton ya. Tuh Selanjutnya nonton. kalau yang penasaran bisa nonton. Nggak sabar ya. Iya dong. Nggak Jangan sabar banget. baper ya, jangan baper guys. Oke, ini aku ada lagi sekarang jawab cepat dari aku. Ini seputar Dilan 1997. Oke, Ya. siapakah yang paling mengenal Dilan? Wow. Kira-kira ya. Oke. Apakah Ancika atau Milea? Apa hal pertama yang di pikiran kamu ketika mendengar nama Dilan? Motor. Geng. Oh. Tapi nyambung loh, geng motor. Oh, iya. Iya benar. Cocok. Kita lengkapi ya. Oke. Bener-bener geng motor. Satu kata untuk sosok Dilan. Sensitif. Aduh, bahasanya apa sih? Serius tapi nggak serius. Apa tuh namanya? Serius santai. Serius santai. Serius tapi nggak serius. Serius tapi santai. Oke. Dilan punya ciri khas berpakaian, yaitu A leather jacket. Yes, yang jeans, jeans biru. Jacket jeans, sorry. biru. Jacket jeans. Biru sama kerahnya yang Iya. sama bendera Amerika sneakers, kebalik. Sneakers, Converse ya. Converse. Converse. Oh, benar-benar mengenal ya berarti ya si Milea dan Ancika ini ya. Oke, Dilan itu salah satu anggota geng-geng apakah itu? Geng motor. Dalam geng motornya dia punya julukan. Julukannya apa sih? Panglima tempur. Ya bukan sih? Pang- Help, bener nggak guys? Julukannya apa guys? Dilan, panglima tempur bukan? Bener, panglima Benar. tempur. Ini kan mereka kan sebegitu kenalnya sama Dilan, Kak. Tapi kita nggak mau kalah. Kita benar-benar juga orang yang kenal banget sama Dilan. Tapi Dilannya kita beda. Yaitu Ada Dilan Maca Crunchy Caramel. Tuh, apalagi kalau bukan Dilan Maca Crunchy Caramel. Ini salah satu varian dari Dilan Maca Maca Series. Oke. Kak, gimana aku mau Ini dia. coba? Ini kalau aku tuh buat temen ngopi. Oh ya. Mm-mm. Dan ini pasti udah bisa jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana, Kak. Nggak Iya. perlu repot lagi. Jadi bisa sedia di tas, di mobil, tinggal sat-sat buka, nyam. Ini enak banget ya Kak? Bener, ini emang enak banget si Dilan Maca Crunchy Caramelnya, Kak. Karena Dilan Maca Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila karamel dan matcha yang enaknya bikin rindu. Betul banget. Dilan Maca Crunchy Caramel. Enaknya bikin rindu. Yeay. Oke. Jadi itu kalau Dilan kita, Kak. Kalau beda ya Dilannya Beda. ya. Kalian Anak bisa geng motor. dimakan. Enak deh ditanya, Bisa dicari di mana-mana. Tapi manisnya sama. Oke Kak, sekarang ini aku ada fishbowl. Aha. Ada pertanyaan di dalam fishbowl yang nantinya kalian harus jawab pertanyaannya. Oke. sebagai karakter kan. Coba berubah dulu, berubah. Berubah, ada jaket nggak jaket? Oke. Kalian 3 atau 1 dulu? Satu dulu. Satu dulu. Ambil yang terdalam. Oke. Siapa lawan main yang paling kamu suka di film ini? Alasannya apa? Lawan main yang aku paling suka karena yang paling terekspos sih sama si Dilannya ya, yaitu Ariel Noah. Aku paling suka lawan mainnya sama dia karena dia orangnya itu sangat open. Kalau kita saja something itu benar-benar dilakuin gitu. Jadi sangat Kooperatif banget. kooperatif dan sangat open lah. Dan orangnya itu chill banget. Oh, jadi akhirnya bikin maksimum kualitinya keluar gitu. Iya, karena dia kan
nggak sering main film ya, jadi Iya, dia iya. bilang kalau gini gimana, aku bagus nggak gini. Jadi kalau kita kasih masukan gitu dia langsung Nerima. nerima dan ngelakuin gitu. Oh. Nggak egonya in check lah, in check. Oke. Kalau Oke, baiklah. boleh diambil pertanyaannya. Kayak yang ngambil itu ya. Kayak ngambil Door arisan prize. loh. Your prize. Scene bagian mana yang bikin kamu tertawa, semangat, dan takut di film ini? Oke. Jadi kan memang ini adegannya banyak lavi-davi ya sama si Dilan sebagai pacarnya karenanya. Maaf ya Milea, Nggak apa-apa sih. bercanda. Aku udah bersuami di film ini. Tapi memang menurut aku yang paling tertawa dan semangat tuh adegan ketawa-ketawa, tapi itu juga susah menurutku. Karena Iya sih, Iya lebih kan? susah ketawa daripada nangis loh di film. iya, karena kalau kita ketawanya bohongan, Kelihatannya kelihatan garing. Iya, iya, kelihatannya berasa ya, garing, kerasa. berasa. Jadi menurut aku ini bisa satu ini nih, tertawa, semangat, dan takut. Karena bener kayak, oke aku semangat, pas aku ngeliatin kamu ketawa-ketawa kayak, ini gimana sih kok kalau malah ini ketawa gue beneran kelihatan tulus Iya, nggak iya. ya, lebih kayak Lagi gitu. nggak kepengen ketawa. Iya, Kayak lebih gampang nangis bener. Itu sama ada satu scene yang ada di trailer, itu sama Ralin juga. Itu adegannya adalah di mana akhirnya si Anchika ini ketemu sama Milea untuk pertama kalinya. Aku di situ harus makan permen karet dan aku nggak suka permen karet. Dan minum soda. Jadi harus pokoknya emang khasnya begitu. Jadi akhirnya ada satu scene sama dia, aku beneran keselak karena harus say hello, harus punya permen karet, harus minum soda. Kayak, Multitasking banget. ya. multitasking, tapi di sini. Tapi perasaannya kan ceritanya harus kayak, ini mantan kesayangannya laki gue nih gitu kan. Jadi kayak ini kayak itu yang paling susah Iya sih, menurutku. benar. Oke. Oke. Lagi. Lagi. Boleh diambil. Satu lagi. Sesuatu yang dia nggak suka. Oke. Kalau ada kesempatan berubah peran, saya mau memainkan peran jadi siapa? Jadi siapa ya? Aku sih pengen jadi Dilan ya, tapi kan aku perempuan. Selalu pengen main character energy gitu. Oh, emang maunya mau karakter utama gitu. Ya tapi gimana? Karakter Nama filmnya bukan Milea. Oh nama iya filmnya benar. Kita Bener. bikin Besok bikin film Milea kalau gitu. Milea. Oke. Siapa orang yang paling kamu kagumi yang bermain di film ini? Sebetulnya semuanya sih kayak kita bersyukur banget karena emang film Dilan itu isinya orang dengan talenta-talenta yang luar biasa. Seperti di sebelah no, saya not at all. ini. Thank you. Ada Ralin, ada Ariel Noah sebagai Dilan, ada Mbak Ira Wibowo dan aku seneng banget semuanya tuh benar-benar bisa menguatkan, menghidupkan karakternya masing-masing dan berkolaborasi dengan baik. Sama kayak yang tadi Ralin bilang, kayak Ariel itu kan jarang main film ya. Iya, iya. Mungkin ini film pertamanya yang emang dia pemeran utama gitu. Cuman dia bisa menurunkan egonya, bisa sangat diajak bekerja sama dengan baik, diskusi, Iya, benar. untuk bonding juga. Jadi emang benar-benar tuh semua memposisikan diri sebagaimana mestinya sehingga kita bisa collab dengan baik itu sih. Jadi Kerjasamanya pas nggak ada slack, nggak ada apapun. Susah nggak waktu pertama ini jadi nyambung ke karakter? Waktu pas pertama kali baca dapat skrip, oh si Anchika orangnya kayak gini. Dari seorang Niken jadi Anchika tuh susah nggak buat kamu? Nah, aku jujur yang ngerasa kayak agak mirip justru karakterku sama Anchika karena biasanya tuh aku setiap film dapat karakter tuh sangat jauh dari personality aku gitu kan. Begitu aku baca ini, kenapa mirip banget? Mungkin it's meant to be ya gitu. Dari hari lahirnya sama. Oh, Iya, hari lahirnya sama karena di novelnya kan dijelasin detail hari lahirnya sama. Dengan dia gaya rambut pendek, aku kayak seumur hidup panjangnya jarang banget deh. Dan dengan alasan yang sama, praktis. Introvert dengan bubble sendiri kayak pas dibacain ini sih gue ya. gitu. Cuma maksudnya kurang lebihnya secara karakter, tapi memang kalau dia kan dengan backgroundnya di Bandung, terus dengan aku Jakarta itu pasti harus ada penyesuaian lah. Tapi karakter intinya tuh sama di zona nyaman sendiri, ya sama aku pun begitu. Oh lucu banget. Kalau Ralin ke Milea gimana? ke Milea lumayan jauh ya. Karakternya dia orangnya lumayan manja-manja gimana gitu. Terus dia di dunia periklanan, aku nggak pernah di dunia periklanan. Oke. Suka mikirin mantan ya, kenapa ya? Ralinnya nggak pernah. Enggak juga sih, enggak. Suka mikirin Dilan gitu ya. Terus dia
sangat judgmental orangnya, kayak aduh geng motor nggak bagus, selalu khawatir tentang Dilan. Orang kan punya hobi masing-masing. Kalau aku orangnya ya udah, you like that, ya udah kita harus nerima. Nah, tapi kan Lea ini lumayan kontrol freak juga ya, agak kontrol freak juga. Lucu juga ya. dan ini katanya kan kamu beda ya sama si Milea. Pernah nggak pas lagi baca skrip atau lagi gimana, terus kayak ngata-ngatain Milea, ih sumpah lu judgmental banget ya Milea. Waktu aku nonton Apalagi itu sih kayak- film sebelumnya ya, karena kan film sebelumnya itu kan banyak Mileanya, maksudnya bagaimana si Dilan sama Milea ini hubungannya dari awal sampai selesai kan. Jadi aku jadi tahu dari film yang lalunya itu, oh ini cewek memang bukan aku, tapi lovable, dia lovable. Gitu Tapi role aku di sini nggak terlalu seintens Anchika sih, role-nya not that big juga. Tetap, tapi menurut aku sih tetap Milea itu ada porsinya juga, karena kan masing-masing ya karena ada Milea makanya jadi seperti ini Iya, gitu. Makanya Dilan dan Anchika begitu, nonton deh pokoknya. Iya, harus nonton ya, Seru. Bikin penasaran. Anchika sama Milea yang sangat beda. Iya, iya, Ini betul. kapan sih rencana tayangnya? 30 April 2026. 2002. Ntar lagi. Oh iya, ntar lagi. Aduh, fans-fansnya Dilan tolong nonton. Iya, aku diundang nggak sih ini premiernya hari Oh, enggak dong. Gak mungkin enggak dong. Awas sampai enggak datang ya. Aku tunggu pokoknya. Aku Cuman sebarin sambil karpet merah. kita nunggu si 30 April ini, kita pengen nonton dulu teasernya gitu. mau. Biar nggak penasaran amat. Mau. Ya, nonton ya kita ya teasernya ya. Bilang apa dia? Cuman bilang besok dia mau ke Bandung. Mau ketemu? Temui aja. Kalau akhirnya balikan lagi, ya sudah. Kau nggak cemburu? Kata Dilan, orang cemburu itu orang yang tidak percaya diri. Wow. Oke, jadi ini adalah teaser versi Anchika. Oh, jadi kita punya teaser yang versi Milea. Mileanya. Apa kabar? Udah jadi anak baik sekarang. Itu jaketan mama itu ya? Masih ada. Ternyata bener ya kata kamu. Apa? Rindu itu berat. Rindu berat, Kak. Rindu Udah berat. berat, Kak. Jadi kita ulangi lagi, ini bakal tayang tanggal 30 April April 2026. Harapan kalian pada saat nanti filmnya sudah tayang apa? Yang pasti sih ya kita ingin penonton, terutama fans-fansnya Dilan, bisa menikmati filmnya dan juga ikut bertumbuh bersama Dilan, Anchika, dan Milea yang sudah bertambah dewasa. Kak, ini masing-masing mereka udah pegang surat ya? Oh ya. Jadi Anchika sama Milea ini sudah pegang surat yang isinya untuk Dilan. Boleh dari Anchika dulu? Ini bacain seolah-olah Dilan ada di depan kamera. Gimana sih? Oh gitu ya? Surat Anchika untuk Dilan. Dilan, jangan kamu lupa atau benci akan masa lalu. Anggaplah masa lalu sebagai sejarah dan belajarlah darinya. Karena berawal dari masa lalu, untuk bekal di masa sekarang dan akan menentukan masa depan. Agar sejarah itu tidak terulang untuk kedua kalinya. Coba dari Milea. Milea. Dilan, kamu pernah berkata, jangan rindu, itu berat. Biar aku saja, kamu takkan kuat. Iya, kamu benar Dilan, rindu memanglah berat. Tapi ada yang lebih berat dari rindu itu sendiri, yaitu cinta. Terus ada lagi, memang sakit untuk melepaskan, tapi akan lebih sakit jika harus bertahan. Gitu. Waduh, dalam banget. Aku jadi penasaran deh Kak. Ya kan? Ini pasti ada clue-clue gak sih tentang cerita film ini? Aku Tidak sabar. Aku penasaran beneran. Aku kayak gak sabar ya. Aduh, oke. Ralin sama Niken boleh ajak teman-temannya untuk nonton film Dilan.
Sini ya. Itu, Sini. tuh, kan. Oh, oke. Ayo teman-teman semua, jangan lupa buat nonton film Dilan ITB 1997 Tanggal 30 April 2026 setelah Lebaran. di Oke, guys. bioskop. Pokoknya semua yang bioskop nggak yang disayang ada. juga. Semua. Ya. Serentak. Oke. Tapi bawa yang kesayangan tapi ya. Nah, kan udah ada Dilan, ada Ancika, sama Milea. Jadi, buat kalian semua, setuju mana? Dilan sama Ancika atau Dilan sama Milea? Langsung komen ya guys ya di sini ya. Yang banyak. Yang banyak Banyak. pokoknya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton Bicara dari Hati Sarah Wijayanto. Terima kasih. Terima kasih. Niken. Ya Allah. Ya Allah. Ralin, thank you so nice to much. finally you. Oke, teman-teman, terima kasih udah menyaksikan Bicara dari Hati Sarah Wijayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.